yang diwakilkan oleh boneka-boneka Nusantara itu. Nah, jadi kembali lagi banyak cara untuk melakukan pendidikan multikultural di tingkat SD melalui media belajar yang menarik tentunya. Jadi tidak diceramahin ya. Sekali lagi pendidikan multikultural membutuhkan pendekatan yang inovatif, media-media yang menarik, yang meaningful bagi anak-anak, sehingga dengan sendirinya dia akan belajar tentang keberagaman. Dengan sendirinya otomatis nanti akan terbentuk sikap menghargai perbedaan. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, makanya tugasnya buah option pilihan apakah dia akan mengkaji itu berbagai artikel minimal 5 artikel yang membahas sesuatu yang relevan ya, kemudian dia analisis, kemudian mensintesa dan itu membuat sebuah prakarya kajian analisis tentang pendidikan multikultural implementasinya di SD melalui bla 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 bla. Atau yang kedua, kalau tadi individual ya, kalau yang kedua ini membuat konten YouTube bagaimana ia mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Jadi misalkan bagaimana Anda membuat konten YouTube untuk boleh itu cerita, boleh itu video pembelajaran ya, yang kemudian upload di YouTube dan nanti bisa dibaca, dilihat dan dicermati oleh banyak orang. Nah, itu pilihan. Itu kelompok ya, kalau yang kedua tadi yang berupa video YouTube. Nah, silakan nanti di list kira-kira siapa yang memilih pilihan pertama, siapa yang memilih pilihan kedua. Ya, untuk ujian akhir. Jadi ujian akhirnya tidak soal, tidak tes ya, tetapi praktek produk yang dihasilkan proyek intelektual dari kemampuan yang paling puncak mahasiswa ya. Nah, nanti akan dinilai hasil karyanya tersebut. Silahkan mana yang akan diambil, untuk kebebasan dan option bagi Anda. Boleh pilih satu, boleh pilih yang kedua. Ya, nanti kira-kira Desember kita akan ujian tentunya, karena sekarang baru pertemuan ke-10 ya tadi. Berarti kan yang pertemuan ke-14 udah mulai masing-masing siap dengan produknya itu ya. Nah, terkait dengan hal itu maka di model pendidikan multikultural itu membutuhkan memang beragam teknik, strategi ya, kemudian sumber belajar yang seperti apa, media-media pembelajaran yang seperti apa yang bisa kita pakai, yang digunakan dalam menyisipkan, dalam mempromosikan pendidikan multikultural bagi anak-anak usia sekolah dasar. Ingat, usia SD itu dengan karakteristiknya tentu membutuhkan media yang berbeda ya dari anak-anak yang usia di bawahnya atau siswa di tingkat SMP atau sekolah lanjutan. Ya. Nah, di SD salah satunya menggunakan film semi dokumenter. Ya, boleh saja misalnya nanti kelompok membuat film semi dokumenter. Semi dokumenter itu gabungan ya antara dokumenter, arsip atau film yang berasal dari arsip negara masa lalu, kemudian digabung, ditambahkan dengan model-model yang baru ya, pendidikan multikultural di masa kini. Nah, itu bisa divideokan, dibuat video YouTube-nya jadi semi dokumenter yang dikemas untuk pendidikan multikultural. Nah, mengapa salah satunya menggunakan film semi dokumenter? Karena pembelajaran ini menawarkan metodologi, cara dan pendekatan yang berbeda dari model-model pembelajaran yang konvensional. Ya, jadi kalau dulu kan diceramahin, ya istilahnya yang konvensional, yang tradisional itu kan siswanya duduk diam pasif, hanya dengerin apa kata gurunya, dia benar apa enggak. Kadang-kadang kan gurunya salah.
salah konsep namanya. Ya, ini sering terjadi kadang-kadang guru yang nggak siap dengan pengetahuan yang dia miliki. Nah, akhirnya salahnya keturunan akhirnya. Artinya akan jadi guru anak muridnya ngajarin yang sama, salahnya. Itu yang kita tidak inginkan. Maka belajar dengan menggunakan sumber yang bervariasi, multi sumber. Dia cross check kebenaran itu, boleh dia debat dengan gurunya, tapi dengan cara yang etis ya, yang sopan. Bu guru, saya baca begini Bu, gimana pendapat Ibu, misalkan seperti itu ya. Jadi komunikatif, boleh dibicarakan, boleh didiskusikan ya dengan apa yang kita lakukan melalui proses pembelajaran pendidikan multikultural itu. Ya, ini untuk bisa menyiapkan anak-anak yang nanti tidak kaku dalam berpikir. Ya, kalau kita ingin menjadikan anak-anak itu penuh toleran terhadap perbedaan, ya tentu harus melatih mereka pola pikir yang terbuka, ya, yang tidak kaku dengan kebenaran yang hanya dari satu kebenaran atau satu sumber. Nah, itu kita ajari, kita biasakan, kita latih di dalam kelas-kelas kita. Nah, kemudian tidak dicekokin gitu ya, tidak disuapin gitu. Ini terima aja nih, misalnya bahwa Indonesia berbeda, misalkan gitu ya. Oh ini Indonesia tuh keanekaragamannya begini. Nah, makanya kita harus begini. Nggak hanya begitu ya, tapi dengan dialog. Kenapa sih berbeda? Dia harus tahu kan anak itu, kenapa kok Indonesia masyarakatnya berbeda ya Pak Guru, misalnya Bu Guru. Nah, dialogkan atau didiskusikan mengapaan Indonesia itu beragam dari segi sejarahnya. Putarkanlah film dokumenter di situ. Oh, ternyata Indonesia itu memang dari sejarahnya dulu keberadaannya ada masyarakat zaman tradisional itu yang aslinya suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian masuknya dari pendatang-pendatang yang berada dari luar negeri yang mereka kemudian datang ke Indonesia dan menjadi bersatu ya, mereka melakukan akulturasi budaya di masyarakat kita, menghasilkan kebudayaan nasional yang berbeda, yang unik tiap daerah. Nah, itu mereka harus tahu. Jadi jangan hanya menghafal. Indonesia terdiri dari 3.000, kurang lebih 3.000 lebih kurang ya 3.600 pulau gitu ya. Kemudian terdiri dari sekian ratus suku bangsa yang berbeda. Itu kan pengetahuan. Yang kita butuhkan adalah proses pendidikan. Bagaimana mereka memahami tentang mengapaan mereka berbeda. Nah, kalau udah berbeda, bagaimana untuk selanjutnya? Apa yang dibutuhkan? Apa yang diperlukan? Nah, itu yang kita masukkan nilai-nilai tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan itu, ya. Jadi tidak dicekokin istilahnya. Nah, Prof. Tilaar itu yang tokoh di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan multikultural dikatakan bahwa pendidikan multikultural itu bukan untuk menghilangkan perbedaan, tetapi menghilangkan prasangka. Nah, ini kuncinya. Bagaimana sih pendidikan multikultural di SD? Kita tidak mengatakan bahwa Indonesia itu hanya satu Indonesia, tidak ada tuh budaya-budaya yang berbeda. Itu yang salah konsepnya. Tapi kita melihat dengan real, buka mata mereka. Mereka ke daerah, mereka jalan-jalan ke tiap daerah. Kok berbeda ya? Walaupun ada yang sama. Mereka kalau yang kritis akan bertanya, kenapa ya bisa berubah tiap daerah? Budayanya, misalnya makanannya, rumah adatnya. Kemudian kalau mereka peduli dengan misalkan ada keseniannya, kok berbeda ya mah? Misalnya kalau dia tanya ke orang tua yang mengajaknya dia jalan-jalan, ya kan? Nah, di sekolah dia tanya lagi dengan gurunya, kenapa ya Bu Guru kok Indonesia itu sukunya kok berbeda-beda tiap daerah? Misalnya aku jalan-jalan ke tiap daerah kok ternyata berbeda-beda, apa ya yang menyebabkan? Nah, itu. Nah, jangan hilangkan perbedaan itu, yang kita hilangkan adalah prasangka. Kenapa prasangka itu ada dengan adanya perbedaan?
pada hakikinya setiap orang itu kalau berbeda dengan dirinya, awal pertama adalah yang namanya prasangka, itu akan muncul. Ya. Negatif, prasangka itu kan negatif. Ya, jadi bagaimana kita menghilangkan prasangka negatif terhadap orang lain yang beda dengan kita. Contoh nih, dulu Ibu mengenal orang-orang dari timur itu kan dia memang dari tampangnya gitu ya, dari berkatanya itu kan keras gitu ya. Nah, dugaan kita semua orang-orang yang dari Indonesia bagian timur kita takut gitu ya untuk bergaul, untuk bertanya. Kita udah menjudge gitu ya, udah berprasangka negatif, dia kasar, dia keras gitu kan. Mungkin lebih dari itu juga jahat mungkin gitu kan. Karena di masyarakat mereka diwakili oleh hal-hal yang negatif. Makanya kita juga kan tidak boleh menggeneralisasi. Karena memang kan misalkan di kejahatan tertentu kan banyak orang-orang bagian timur ya Indonesia ya, seperti preman dan lain-lain. Dulu tuh prasangka kita begitu. Nah, kemudian setelah kami, ibu dan teman-teman mendidik mereka langsung, kita dulu dapat amanat dari pemerintah mendidik anak-anak dari Indonesia bagian timur, termasuk Papua, NTT, ya Ambon, Maluku, semua kita didik dan ternyata itu salah, prasangka kita itu salah. Ya ternyata mereka sopan, baik, sangat menghormati gurunya atau dosennya, dan solidaritas temannya itu kuat. Kenapa? Saya mengalami sendiri kalau ngajar di kelas anak-anak Jakarta gitu ya, sebelum datangnya mereka, kita hanya ditegur oleh mahasiswa yang kita ajar. Nah, semua teman-teman juga begitu. Kalau ketemu dengan mahasiswa yang nggak kita ajar, kita nggak dianggap, ditegur pun tidak. Jadi kalau lewat aja gitu kan, nggak sopan. Itu anak Jakarta, ya, karena memang begitu. Jadi dia negatifnya adalah hanya menghormati dosen yang mengajar di kelasnya. Itu kan nggak benar. Karena dalam satu keluarga PGSD itu adalah satu keluarga, ya harus saling menegur, menyapa, walaupun kita tidak diajar oleh dosen yang berbeda-beda, tapi itu adalah guru kita. Nah itu yang tidak terjadi. Ya mudah-mudahan di sini nggak begitu. Tapi yang dialami kami yang begitu. Kadang-kadang begini, pada saat bertemu bersama, yang disalamin ya dosennya aja. Padahal misalnya saya berjalan dengan teman yang lain, dosen yang tidak mengajar di kelas itu, nggak disalamin, kan nggak sopan ya. Dan itu ternyata tidak berlaku di anak-anak yang berasal dari Indonesia bagian timur. Jadi kami pun tergerak hati kami gitu ya. Waduh, sopan banget ya anak-anak dari timur itu. Jadi mereka tuh dengan siapapun akan menegur. Saya kan kadang-kadang nggak hafal ya saking banyaknya. Bunda, mereka kan manggilnya bunda. Salaman sama siapapun. Jadi siapapun dia lihat itu dosen, dia akan tegur. Dia menegurnya memanggilnya dengan bunda. Oke bunda, kemudian dia cium tangan. Jangan dulu ya, zaman mereka ada di PGSD. Nah, itu yang terjadi. Sehingga image kita tentang orang Indonesia bagian timur tidak seperti prasangka yang muncul lebih dahulu. Karena memang prasangka itu akan terjadi kalau kita melihat perbedaan. Ya, dengan sisi positif itu akan hilang kalau kita punya suatu pemahaman yang benar bahwa berbeda itu belum tentu menjadi negatif bagi kita. Ya, jadi luar biasa mereka itu sampai kemana saja, ya, pulang kampung mereka misalkan ya membawa oleh-oleh, walaupun itu sederhana gitu ya, dibagi, ini merasakan apa yang ada di daerahnya. Jadi itu yang tidak tergambar dalam prasangka awal kita tentang orang-orang di Indonesia bagian timur. Nah kemudian menimbulkan dialog.
ya, kemudian mengenal perbedaan sehingga timbul rasa saling menghargai dan apresiasi terhadap apa yang mereka punya sebagai kelebihan. Ya tadi yang tadi saya ceritakan, bagaimana kelebihan mereka yang tidak diperoleh oleh anak-anak Jakarta, ya. Jadi yang kita apresiasi kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Dari sini akan muncul modal kultural bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi itu adalah modal sebenarnya. Modal itu adalah suatu hal yang kita butuhkan untuk proses kehidupan bangsa, dan modal ini tentu bisa menjadi modal ekonomi kalau kita gali dengan positif, ya. Kan uniknya kebudayaan tiap daerah itu menghasilkan produk-produk budaya yang bisa dijual, ya, dipromosikan, kemudian dijual, mendatangkan devisa negara. Nah, itu kan menjadi modal ekonomi akhirnya. Daerah-daerah wisata yang unik, daerah budaya, wisata budaya yang unik itu menjadi modal bagi bangsa Indonesia, dan itu tidak didapat dari negara lain. Jadi kalau Anda ke luar negeri, destinasinya itu paling 1-2. Kalau di kita itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi kalau misalnya kita ke Aceh, oh ada ini kota-kotanya, ada daerah wisatanya ini. Kalau kita ke Sumatera Barat, mau kemana? Mungkin ada lebih dari 10 destinasi. Nah, itu kelebihan kita, modal kita, ya, anugerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Disyukuri dengan cara berpikir positif tentang keberagaman. Nah, suatu bangsa yang kehilangan modal kultural bisa menjadi pecah. Kenapa? Karena tadi saling curiga, berantem gara-gara cuma perbedaan suku, perbedaan budaya, yang itu sebenarnya bisa dibicarakan, bisa didialogkan, didiskusikan, ya. Nah, makanya dengan penduduk yang multikultural, dengan beragam perbedaan itu mematangkan masyarakat dan bangsa Indonesia, ya. Dan kemudian modal kultural lahir dari kekayaan kearifan lokal yang kita miliki. Kearifan lokal kita tuh banyak sekali. Permainan tradisional aja itu luar biasa kalau kita expose ke atas gitu ya, kita bangkitkan kembali menjadi sesuatu yang unik, dan itu orang asing akan senang. Contohnya ya, orang luar negeri itu tertarik untuk menjadi dalang, menjadi sinden, sementara orang Indonesia agak kurang berminat dalam hal itu. Jangan-jangan nanti malah berpindah budaya kita dipindahkan ke negara lain, kita kehilangan kebudayaan kita karena nggak ada yang peduli, ya. Nah, itu modal kebudayaan, modal kultural yang lahir dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan kalau diangkat bisa menjadi kekuatan yang besar, yang luar biasa, itu sampai kepada modal secara ekonomi, selain modal spiritual, kita ada nilai-nilai lokal yang nggak dimiliki oleh bangsa lain. Makanya orang barat itu kalau libur musim dingin misalnya ke Indonesia, dia lebih senangnya stay, ya, tinggal di rumah-rumah penduduk daripada di hotel. Karena apa? Dia menikmati bahagia dengan nilai-nilai yang muncul di masyarakat kita, ditegur, kehangatan, keceriaan, kekeluargaannya yang nggak ada di negara liberal yang individualistik. Nah, itu yang mereka cari. Di samping tentu nilai dolar yang tinggi, jadi mereka makan sepuasnya, beli oleh-oleh sepuasnya, dolarnya nggak berkurang. Itu kelemahan kita sih sebenarnya, ya. Mata uang kita terlalu rendah sehingga ya mereka dengan modal yang sedikit dapat banyak dari apa yang dia dapat di negara Indonesia, ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana pandangan Prof. Tilaar mengenai pendidikan multikultural. Itu yang perlu ya kita pahami. Berikutnya adalah dengan melihat kondisi siswa kelas 1 misalkan. Pendekatan yang sesuai yang bisa digunakan adalah pendekatan pendalaman tema. Nah, temanya apa dulu nih? Ya. Dan setelah tema kita dalami, kita
kita pilih apa kira-kira untuk pendalaman tema itu yang dibutuhkan, ya. Kemudian kita cari pendekatannya, kira-kira pendekatan yang tepat apa nih untuk pembelajaran mengenai tema ini tentang keberagaman tentunya, ya. Dan kemudian mengajak siswa untuk memahami dan menyadari kembali pengalaman dia, situasi pengalaman sehari-hari dia, dan kemudian mendapat kesempatan mereka untuk menilai dan memeriksa pengalaman tadi. Maksudnya menilai gini, bukan dikasih poin 8, 10, tidak gitu, tetapi menilai dengan adanya kejadian yang dialami sendiri di masyarakat atau di lingkungan terdekat dia, bagaimana dia memandang hal itu, ya, baik tidak, atau sudah benar apa tidak yang dilakukan atau yang terjadi pada kasus itu misalnya, atau pada suatu permasalahan itu. Nah, anak-anak itu kita ajak berpikir tingkat tinggi. Disitulah hoax-nya muncul. Jadi dia mampu menilai dengan pengalaman yang dia cermati, kemudian bagaimana pendapat dia. Tentu dia harus punya pemahaman yang baik juga ya tentang hal yang mereka akan nilai. Karena kan dia akan tidak bisa mempunyai pendapat. Misalnya, kenapa kamu menganggap itu benar? Misalnya tindakan dari si A dalam kasus tadi atau dalam permasalahan tadi misalkan. Kalau di pas satu mungkin kita membawanya dalam bentuk bukan kasus ya, tapi kejadian tadi itu gimana. Nah, dia akan menilai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dia dapat. Dan kemudian mencoba membentuk suatu perspektif baru dengan menilai dan memeriksa pengalaman mereka. Artinya gini, guru itu mengajak anak-anak membuat perspektif baru yang masih belum kuat di pemikiran mereka karena mungkin berbeda-beda, ya. Jadi mereka kan punya pandangan yang berbeda dengan pengalamannya tadi kan mengenai suatu kasus atau peristiwa atau kejadian tertentu yang ditampilkan. Nah, Andalah yang membawa mereka ke bentukan baru perspektif yang di dalamnya perspektifnya itu yang bernuansakan pendidikan multikultural, mengajak anak berpikir lebih tepat dengan keberagaman yang ada. Gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya metode dialogis juga bisa kita ajak anak untuk merasakan dengan tepat apa yang sudah menjadi pesan moral di dalam sebuah sumber belajar atau media belajarnya, dan kemudian kita dialog artinya diskusi terbuka. Jadi kita tidak mengatakan oh ini adalah ini gitu, tidak, tetapi coba anak-anak, menurut anak-anak bagaimana, ya, jelaskan menurut pandangan anak-anak, pendapat anak-anak tentang kejadian itu misalkan. Nah, silahkan kita terima benar salahnya pandangan mereka. Jangan kita menilai juga dengan cara kita, tetapi kita terima dulu pandangan mereka. Baru nanti kita bentuk perspektif tadi setelah dialog lebih dahulu, setelah diskusi lebih dahulu. Nah, selain itu, aktivitas pembentukan kesadaran multikultural untuk siswa dapat tampil dalam berbagai bentuk aktivitas, misalkan melalui permainan, ya, seperti yang Ibu buat. Mungkin bisa Ibu share screen contohnya ya. Ibu stop dulu yang ini. Nah, nanti Ibu tampilkan. Iya, banyak kamu.
Nah, ini dengan gambar-gambar yang menarik bagi anak-anak Indonesia dengan berbagai pakaian daerah dari daerahnya masing-masing. Nah, ya, kemudian ini mewakili dari daerah budaya yang ada di Indonesia, sehingga kemudian mereka juga mengenal beberapa selain pakaian adat ya tadi dengan rumah-rumah adat, kemudian budaya-budaya yang dimunculkan dari tiap daerah, ya, kemudian persenjataan, alat musik. Nah, nanti boleh ditambahkan. Nah, ini produk yang bisa Anda kembangkan, silahkan nanti buat yang lebih bagus lagi untuk melengkapi, dan ini gacoknya. Jadi melempar. Nah, itu bentuk dari permainan tradisional sebagai sumber belajar yang digunakan untuk pendidikan multikultural yang cocok bagi anak-anak usia SD. Nah, saya stop screen dulu. Nah, ini papan engklek media permainan anak-anak untuk bisa dipakai dalam pendidikan multikultural. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, paham ya? Jadi bagaimana kita melakukan proses pendidikan multikultural dengan tepat, bukan mata pelajaran tersendiri, dan tentu menyiapkan anak-anak sedini mungkin agar dia siap hidup di tengah masyarakat yang multikultural. Nah, tentu kita menyiapkannya harus tepat, harus benar, harus pas, ilmunya harus bisa kita kuasai sehingga tujuan itu bisa tercapai. Ya, jadi mereka menerima nilai itu, menerima pemikiran yang positif tadi dengan sendirinya mereka akan lakukan tanpa pemaksaan. Jadi bukan doktrin ya, jadi bukan dicekokin. Nah, dia bermain, tetapi dalam bermain dia mendapatkan sesuatu yang dipesankan moralnya, nilai-nilainya dari proses dia bermain tadi. Ya, kalau mau mengkaji tentang engklek untuk tugas akhir individu itu udah banyak, silahkan. Artikel jurnalnya udah banyak. Ya, silahkan bisa diambil menjadi penilaian UAS-nya. Atau bisa dibuat kajian di dalam YouTube, konten YouTube-nya silahkan. Saya tidak akan pelit-pelit memberikan nilai ya. Kalau bagus karyanya, produknya, dikasih nilai A. Ya, kalau pengetahuan kan udah dinilai dari IPS-nya. Nah, sekarang keterampilan dan proses akumulasi dari puncaknya prestasi Anda di UAS itulah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ibu izin bertanya. Oh iya, Evi, silahkan Vi. Berarti untuk yang kalau misalnya tugas akhir yang individu itu menganalisis artikelnya itu satu permainan gitu ya Bu, satu permainan tapi minimal 5 artikel gitu Bu. Ya, bukan hanya permainan ya, misalkan kalau melalui permainan anak untuk implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar, maka memilih artikelnya yang relevan, ya, yang relevan, yang satu, yang sejenis, yang topiknya sama gitu, judulnya mengarah ke hal yang sama. Nah, dari 5 artikel itu kemudian dianalisis
Mana perbedaannya, mana yang samanya, kemudian menurut kamu bagaimana proses implementasi menurut kajian dari 5 hasil riset itu, kemudian simpulkan. Ya, ada lagi? Ini ada yang nitip pertanyaan Bu, untuk minimal kelompoknya itu ditentuin atau enggak ya Bu? Maksimal kelompoknya? Kalau kelompok, maaf. Ya, kalau kelompok untuk pembuatan konten YouTube itu maksimal 3 orang. Ya, maksimal 3 orang. Nanti mereka bekerja sama membuat konten YouTube, kemudian diupload di YouTube. Jadi ini option ya. Artinya kalau memilih option yang pertama, berarti gugur option yang kedua. Nggak usah 2 produk itu, tapi 1 aja. Ya, kalau memilih option yang kedua, gugur yang option yang pertama. Jadi bebas, silakan. Ya, dengan kebebasan membuat Anda lebih lebih mudah mengekspresikan, lebih mudah untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginan Anda. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Atau ada pertanyaan dari materi yang tadi? Tergambar tidak apa dalam benak Anda gimana yang melakukan pendidikan multikultural tadi ya, dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh riset-riset yang ada. Nah, kalau mau lebih dalam, silahkan Anda searching berbagai implementasi pendidikan multikultural dengan cara-cara, metode, pendekatan, model, ya, sumber atau metode ya yang dipakai oleh orang-orang yang memang ternyata sudah diriset dan itu hasilnya signifikan kebenarannya dan keilmiahan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Berarti paham yang Ibu jelaskan tadi? Paham Ibu. Paham Bu. Gimana? Mau lanjut? Sudah menjelang maghrib ya? Ya, karena ya, tadi Zoom, jadi Ibu nggak bisa memberhentikan mahasiswa kalau udah berdiskusi panjang gitu kan. Nah, makanya akibatnya mundur. Kalau Ibu yang presentasi atau yang memaparkan materi kan Ibu bisa atur ya, tapi kalau udah diskusi Ibu nggak bisa mematikan rasa ingin tahu mahasiswanya ya. Akhirnya kebetulan juga jurusannya PPKN, jadi kalau membahas Pancasila lebih dalam gitu ya. Di akhirnya kelas Anda keambil waktunya. Kita lanjutkan mungkin minggu yang akan datang ya. Silahkan Anda mulai bereksplorasi dan menetapkan kira-kira saya di mana nih yang milihnya untuk ujian akhirnya. Saya arahkan dari sekarang biar hasilnya maksimal ya, karena kalau mepet-mepet biasanya nggak akan maksimal, buru-buru nanti jadi ya. Nah itu yang menjadi target pada ujian akhir Anda. Masih ada waktu ya, masih mungkin 3 kali pertemuan lagi atau 4 kali pertemuan Anda bisa mengeksplorasi atau kira-kira yang jadi bahan untuk penilaian di ujian akhir. Cukup hari ini ya, kita tutup perkuliahan kita. Alhamdulillah dengan mengucap alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup perkuliahan hari ini menjelang maghrib ya, sebentar lagi azan, dan kita lanjutkan Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih bisa Zoom lagi untuk pertemuan ke depan tentang pendidikan multikultural di sekolah dasar. Ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Baik, kita keluar dari Zoom-nya ya.